Perkenalkan, nama saya Agustinus Tommy Saputra, NIM 1703030065, akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 30 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemasnya, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, percikan cairan pada saat bersin dan batuk, tapi tidak melalui udara. Monetisasi, bahasa Inggrisnya monetization, adalah proses mengubah apapun menjadi. Ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersialkan. Produk official YouTube Tom Leng menyampaikan bahwa seluruh video yang berkaitan dengan topik tersebut akan mengalami demonetisasi. Ia pun menegaskan, tindakan ini ditunjukkan untuk melindungi pengiklanan. Pasalnya, video tersebut dinilai sensitif, sebagaimana isi pedoman iklan YouTube dikutip dari The Fair. Di pedoman iklan YouTube dituliskan bahwa topik disebut sensitif jika melihat kehilangan nyawa, umumnya terkait dengan peristiwa yang tengah terjadi. Seperti konten seperti itu dinilai tak layak untuk periklanan. Selain itu, video bisa saja diizinkan diunggah di platform, namun pengguna tak berhak menghasilkan uang dari layanan iklan yang terintegrasi YouTube. Kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Kapitalisasi terdiri dari model saham, obligasi, pinjaman, cadangan gratis, dan lainnya. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di perusahaan, tidak termasuk pinjaman jangka panjang, sehingga adanya kapitalisasi pada saat COVID-19 seperti saat ini. Ada beberapa orang dalam masyarakat yang memanfaatkan keadaan untuk memupuk kekayaan diri dengan cara menjual bahan-bahan pokok dan pelindung diri menggunakan harga yang sangat tinggi. Contoh kecil yang dapat kita lihat saat ini yaitu penjualan masker yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar terhindar dari paparan virus. Banyak para pengusaha yang menjualnya dengan harga tinggi, yaitu sekitar ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Di sini saya akan menganalisis terkait isu beberapa pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID-19, namun oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID-19. Menganalisis menggunakan metode ROCP, Rule, Opportunity, Communication, Interest, Participation, dan Ideologi. Yang pertama, dari 7 indikator tersebut dibagi menjadi indikator subjektif dan indikator objektif. Yang termasuk dalam indikator atau faktor subjektif ini adalah interest dan ideologi, sedangkan yang masuk pada indikator subjektif adalah ideologi
adalah roles, opportunity, capacity, communication, dan proses. Yang pertama, interest. Terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran atau pembuat undang-undang maupun yang terkena atau masyarakat yang diaturnya. Adanya kepentingan tertentu dari pihak tertentu seperti rumah sakit, adanya keinginan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga mereka melakukan sesuatu yang mungkin hanya menguntungkan pihak rumah sakit saja tanpa memikirkan pasien, sehingga terjadinya kesalahpahaman. Itu dilakukan hanya karena untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, ideologi. Ideologi terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya, yakni nilai, sikap, selera, bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, dan ekonomi. Rezim kesehatan sering merasakan dibutuhkan oleh para pasien, sehingga pelayanan mereka menjadi tidak memuaskan karena banyak mereka merasa sangat dibutuhkan. Jadi mereka melakukan hal yang suka-suka. Oleh karena kurangnya tanggung jawab atas tugas mereka atau kepentingan dalam menjalankan tugas. Sedangkan yang termasuk indikator atau faktor objektif adalah rules, opportunity, capacity, communication, dan proses. Yang termasuk indikator subjektif. Yang pertama, rules adalah faktor bahwa orang yang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingatkan peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini diabaikan, maka bisa timbul penolakan, bahkan digugat secara hukum untuk dibatalkan judicial review. Keputusan Presiden atau Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19, banyak masyarakat yang merasa berat karena pada saat ini demi untuk melancarkan kehidupan mereka. Peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pembuatan peraturan di atas harus saling mengaitkan dan saling memberitahu pada semua masyarakat agar tidak adanya pengambilan keputusan dengan mudah oleh rezim kesehatan. Opportunity adalah faktor lingkungan atau eksternal. Peraturan yang sudah dibuat melalui proses koordinasi dengan bahasa yang dapat diterjemah menurut persepsi masing-masing sehingga menjadi kendala dan peluang untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien COVID-19 dan dapat dipergunakan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman yang membuat hancurnya pihak sebelah atau di sini seperti yang dikatakan positif COVID-19 yang nyatanya tidak.
karena ketidakjelasan peraturan juga dan perbedaan persepsi antara lembaga terhadap aturan COVID, maka bebas pihak atau lembaga memiliki kesempatan untuk mengesampingkan atau mengambil kebijakan yang mengambilkan kebijakan untuk mereka sendiri. 3. Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku atau internal yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Kemampuan untuk mempercepat dan memperlambat dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang serba gampang atau tidak jelas, dan antara aturan yang satu dengan antara lainnya saling bertentangan. Akibatnya tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19. 4. Communication. Dengan ketidaksinkronan peraturan yang dibuat menyebabkan peraturan yang ada sering diabaikan dan adanya keraguan dalam memberi pelayanan informasi terhadap pasien dan menyebabkan pasien tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Bahwa keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sistem pelayanan sehingga menyebabkan pelayanan informasi terhadap pasien sangat lamban dan tidak transparan. Proses yang panjang dan berbelit-belit sangat dirasakan oleh para pasien COVID-19. Di samping adanya persyaratan yang tidak tertulis sehingga menyebabkan penyelesaiannya tergantung pada rezim kesehatan. Dalam proses penyelesaian bisa cepat dan lambat sehingga mereka mengalah. Sekian dan terima kasih.